Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran sejarah. Kali ini kita akan bahas materi mengenai ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi ya. Kita belum masih berfokus di itu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kita belum bahas yang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan maupun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, baik. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas materi mengenai Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ya, silakan disimak dan diikuti baik-baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu mengenai latar belakang pemberontakan DITII. Nah, masih berkaitan dengan perundingan Renville, ya, yang mana isi dari perundingan Renville itu salah satunya adalah Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, justru yang hanya diakuin oleh Belanda itu hanya daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Hanya 3 daerah itu. Nah, karena isi perjanjian Renville itu tadi yang sangat merugikan Indonesia, maka kemudian muncullah tokoh ya, yang dia ini berasal dari daerah Tasikmalaya, yang kemudian menjadi pelopor berdirinya Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, itu pula lah yang kemudian menjadi alasan kenapa hadirnya DITII gitu. Baik, jadi gerakan DITI ini ya berdiri karena penolakan keputusan Renville bagi Kartosuwiryo yang dianggap merugikan Republik Indonesia. Gerakan NII atau Negara Islam Indonesia ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, bahwa bisa dikaitkan seperti ini. Jadi ketika Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia itu sebagai sebuah reaksi terhadap Belanda ketika Belanda menyetujui perundingan Renville ya. Jadi ini sebagai sebuah simbol penolakan juga dari Kartosuwiryo karena dia tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville itu tadi gitu. Nah, ini yang peta peta yang mana berdasarkan peta Indonesia berdasarkan hasil perundingan Renville ya. Bisa dilihat teman-teman semua ya. Ini yang warna merah ya. Ini yang warna merah adalah daerah yang diakui oleh Belanda sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya 3 daerah ya. Daerah Sumatera, terus kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta. Adapun Banten di sana ya, kalau di situ digambarkan sebagai warna merah itu juga termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini kurang lebih peta yang diakuin oleh Belanda sebagai daerah kedaulatannya Indonesia. Oke, kita lanjut ke daerah persebaran DITII. Ternyata ketika Kartosuwiryo itu memproklamasikan berdirinya DITII, ya, diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Ya, tentu dengan tokoh-tokohnya sendiri. Pertama, pelopornya itu adalah Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Kemudian disusul oleh Amir Fatah yang mendirikan DITII di Jawa Tengah. Terus lanjut, ya, ada Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, lalu Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan terakhir di Aceh, yaitu dipelopori oleh Daud Beuruh. Ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Ini kalau teman-teman lihat di sana ada sebuah gambar ya. Ini adalah Kartosuwiryo, pelopor berdirinya Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Jadi daerah Jawa Barat adalah daerah pertama didirikannya Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh gerakan DITII di Jawa Barat?
Jadi pada tanggal 7 Agustus 1949, SM Kartosuwiryo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam Indonesia berdiri berlandaskan azas Islam. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1949, ya, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, terjadi kontak senjata antara TNI dan pasukan TII gitu. Jadi kontak kontak senjata pertama kali itu terjadi ketika pasukan Siliwangi hijrah dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, kenapa hijrah atau berpindah tempat? Itu sesuai dengan isi perjanjian Renville, yang mana selain membagi wilayah Indonesia yang hanya 3 wilayah, isi perjanjian Renville itu diantaranya adalah mengharuskan, ya, setiap kantong-kantong gerilya yang berada di luar wilayah yang diakui oleh Belanda harus segera pindah. Nah, Jawa Barat waktu itu, ya, ini kita lihat petanya dulu ya. Oh, oke. Jawa Barat yang waktu itu masuk ke daerah yang diakui oleh Belanda, menjadi milik Belanda, itu setiap ada pasukan gerilyanya harus dipindahkan ke daerah Jawa Tengah. Seperti itu. Maka terjadilah kontak fisik antara TNI dan pasukan DITII ketika pasukan Siliwangi hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, lalu bagaimana upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam aksi DITII di Jawa Barat? Jadi ada 2 aksi yang dilancarkan oleh pemerintah waktu itu, yaitu Operasi Pagar Betis dan Operasi Barata Yuda. Nah, terus nasibnya Kartosuwiryo gimana? Kartosuwiryo kemudian itu ditangkap di Gunung Geber, Majalaya di Jawa Barat tanggal 4 Juni 1962, dan setelah itu kemudian Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena menganggap bahwa akan mendirikan negara di dalam negara. Ya, makanya langsung dieksekusi mati. Kita lanjut yang kedua. DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh siapa? Oleh Amir Fatah. Ya. Setelah DITII Jawa Barat itu memproklamasikan kehadirannya, lalu diikuti oleh DITII di Jawa Tengah, ya, dengan tokohnya yaitu Amir Fatah. Nah, ini gambarnya, yang bisa kalian lihat. Ya, DITII di Jawa Tengah ini terjadi di 3 daerah ya, ada Tegal, Brebes, kemudian di Pekalongan. Nah, di Brebes ini terkenal banget gerakannya dipimpin oleh Kiai Sumolangu. Ya, jadi DITII Jawa Tengah secara keseluruhan, ya, imam besarnya bisa dikatakan seperti itu dipimpin oleh Amir Fatah, sedangkan di daerahnya di Brebes itu dipimpin oleh Kiai Sumolangu, ya. Nah, Amir Fatah kemudian mendeklarasikan diri bergabung dengan gerakan DITII Jawa Barat. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa Kartosuwiryo itu menjadi inspirator di beberapa daerah, ya, untuk kemudian mendirikan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Baik, kita lanjut ke upaya penumpasan DITII di Jawa Tengah. Jadi, beberapa upaya dilancarkan oleh pemerintah untuk bisa meredam perluasan DITII di Jawa Tengah. Di antaranya yaitu pertama membentuk Banteng Riders. Ya, jadi ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, membentuk pasukan Banteng Riders. Selanjutnya, Banteng Riders ini melakukan operasi kilat, ya, yang disebut sebagai Operasi Gerakan Banteng Negara. Nah, terakhir, untuk bisa menghentikan atau menghancurkan sisa-sisa kekuatan DITII, maka dilancarkanlah Operasi Guntur tahun 1954, gitu ya. Yang ketiga, terjadi di daerah Kalimantan Selatan. Ini tokohnya yaitu Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan, ya, yang mana
eh, para pemberontak ini melakukan pengacauan dan menyerang pos-pos kesatuan TNI. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan adalah karena Ibnu Hajar beserta dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Ya. Karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Jadi, Ibnu Hajar itu menggalang kekuatan rakyat, ya, yang tergabung dalam gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Kemudian gerakan ini melancarkan serangan dengan menyerang pos TNI. Itu berkisar pada bulan Oktober 1950. Ya, dan tahun 1959 gerombolan tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap. Ya. Dan kemudian Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Nah, yang keempat, ini adalah DITI yang tersebar atau terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Tokohnya tadi adalah Kahar Muzakar. Ini ya, ini tokoh Kahar Muzakar tuh yang ini. Bagaimana awal mula berdirinya DITI di Sulawesi Selatan? Kahar Muzakar itu menghimpun Laskar Gerilya di Sulawesi Selatan ke dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau disingkat KGSS. Ya. KGSS itu kalau menurut siapa Kahar Muzakar harus masuk ke Brigade Hasanuddin. Jadi Brigade Hasanuddin itu adalah pasukan militer milik pemerintah. Nah, KGSS yang kemudian dibentuk oleh Kahar Muzakar harus masuk ke dalam Brigade Hasanuddin, tapi tidak semuanya bisa masuk karena ada beberapa persyaratan khusus. Gitu. Nah, yang tidak masuk atau tidak lolos tes masuk akan disalurkan ke Korps Cadangan Nasional. Tapi kemudian ini ditolak. Ditolak oleh Kahar Muzakar karena yang diinginkan Kahar Muzakar adalah masuk ke sini ya, masuk ke Brigade Hasanuddin, ya, pasukan Brigade Hasanuddin. Gitu. Jadi Kahar Muzakar itu sangat berambisi sekali ingin memasukkan KGSS-nya ke dalam Brigade Hasanuddin milik pemerintah. Nah, terus kemudian tanggal 17 Agustus 1953 ya, pasukannya KGSS yang dibentuk oleh Kahar Muzakar berubah nama menjadi Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya, upaya penumpasan DITI di Sulawesi Selatan. Ya. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Jadi pemerintah itu melancarkan operasi militer ya, untuk mencari di mana Kahar Muzakar itu berada. Terus kemudian ditemukan dan tanggal 3 Februari 1965 Kahar Muzakar tewas ditembak mati. Terakhir ya, ada DITI di Aceh. Masih seputar ketidaksetujuan terhadap perjanjian Renville ya, yang membuat jadi gini, Aceh itu sebelumnya kan daerah istimewa tapi kemudian berubah statusnya berada di bawah Keresidenan Sumatera Utara akibat perjanjian Renville. Maka Daud Bereh sebagai tokoh yang ada di Aceh kemudian menolak isi perjanjian tersebut. Ya. Tanggal 21 September 1953 ya, menyatakan bahwa dia bersatu dengan DITI-nya Kartosuwiryo yang sudah diproklamasikan terlebih dahulu di Jawa Barat. Ya. Oke. Kemudian bagaimana upaya penumpasan untuk menghentikan gerakan DITI di Aceh? Yang dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Nah, ini berbeda dengan upaya penumpasan di daerah-daerah lain. Kalau daerah lain yang tadi sudah kita bahas, mereka cenderung melakukan operasi militer, tapi di daerah Aceh dilakukan dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Baik, ya, kita cukupkan untuk materi kita hari ini tentang DITII. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita akan bahas materi mengenai G30 SPKI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.